Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Masjid Raya berkarakter aswaja, membina umat dengan ahlus sunnah wal jamaah. Pada kesempatan hari ini kita udah kedatangan tamu spesial, Habib Ahmad Mujtaba. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya FYP-nya tuh beberapa kali muncul video Habib. Ya. Oh. Ya, terakhir tuh kalau nggak salah bareng Om Deddy dan Habib Hussein di podcastnya. Pada saat itu bahas Habib Umar yang datang ke Indonesia. Nah. Ya, pada kesempatan kali ini sudah memasuki bulan Maulid. Kita berbincang tentang akhlak Nabi. Berbincang tentang akhlak Nabi, saya ingat satu syair, Bib, yang saya sangat suka, tapi saya nggak tahu penciptanya ini siapa. Penggalan syairnya itu kurang lebih gini: hubban tabassamu khairan takallamu wajudu warhamu kama Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bagaimana menerapkan atau mengupayakan diri kita ini sebisa mungkin mencontoh akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Tafadhal, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih banyak kepada Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari atas acara ini. Wa jazakumullahu khair, ra'akumullah bi'aini inayatih wa hafizakumullah min kulli baliyatih insyaallah. Perihal yang antum tanyakan perihal yang sangatlah agung. Perihal akhlak, memang baginda bersabda dalam hadis yang sangatlah ma'ruf, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Hakata. Innama itu ada hasr, ikan hanya saja. Aku ini diutus oleh Allah Ta'ala hanya untuk. Jadi ini satu-satunya target utama, dan emang itu cuma hanya itu saja targetnya. Untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi semua yang baginda Nabi SAW bawa kepada kita itu berupa akhlak. Baik pun itu ibadahnya, atau muamalatnya, atau yang lainnya. Karena pemahaman akhlak itu sangatlah luas ya. Bukan cuma akhlak pola interaksi kita dengan sesama. Ibadahmu itu cabang daripada akhlakmu kepada Allah Ta'ala. Gitu. Ada 3 akhlak. Pertama, akhlak kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia. Sesama makhluk lah. Manusia kah, atau hewan kah, atau benda mati kah. Harus kita punya akhlak kepada semua itu. Yang ketiga, ini yang jarang dibahas, akhlak kepada diri kita sendiri. Maksudnya apa? Akhlak kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa berakhlak, menjaga diri kita, jaga diri dari maksiat, menghiasi diri dengan sifat yang terpuji, menyucikan diri dari sifat yang keji. Itu masuk daripada akhlak terhadap diri sendiri. Dan memang betul, berarti inilah target utama Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak manusia. Untuk menyempurnakan akhlak. Untuk fenomena di era sekarang ini, terutama generasi muda, banyak dalam tanda kutip tidak mengenal kehidupan nabinya. Jadi alih-alih menghidupkan sunnahnya, mengenal kehidupannya pun tidak. Itu gimana pandangan Habib? Oke, Jamil. Memang nggak kayak pepatah berkata ya, kalau tak kenal maka tak sayang. Memang. Makanya boro-boro kita mau membahas masalah akhlak Nabi, kenalin dulu siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kenalin dulu apa aja sih akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Imam Ali Al-Habsyi berkata, tidaklah ada akhlak yang mulia di alam semesta ini melainkan sumbernya berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai kata ikhwan. Nah, jadi ya kalau kita pengen berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah, maka kenalilah dulu sosoknya Rasulullah. Kenali dulu kehidupan Rasulullah itu bagaimana. Betul banget. Gimana caranya? Banyak diantaranya dengan mengkaji, membaca. Dan ini timbul dari penasaran pertama kali. Pengen tahu emang apa sih? Kalau timbul penasaran, mulai semangat untuk mengkaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang paling utama di sini adalah syama'il. Kajian tentang syama'il, sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik pun sifat yang fisik atau sifat karakter atau sifat akhlak. Seperti kitab contohnya Syama'il Al-Muhammadiyah lil Imam At-Tirmidzi, atau kitab Wasail Wusul ila Syama'ir Rasul lil Imam An-Nabhani, atau yang lain sebagainya. Ini nih yang semestinya kita dalamkan ini. Mengaji kitab Syama'il, kenalan dengan Rasulullah lebih dekat. Dari segi fisiknya dulu engkau pelajari bagaimana sosoknya Nabi SAW, bagaimana wajahnya, bagaimana tubuhnya, bagaimana pola makannya, bagaimana pola kesehariannya. Dari situ akan ditarik kita
bagaimana kehidupan Nabi SAW di tengah-tengah keluarga. Bagaimana Nabi SAW di tengah-tengah keluarganya, sama cucunya, sama anaknya, sama putri-putrinya, di tengah sahabatnya. Bagaimana ketawaduannya Rasulullah, kelembutannya Rasulullah, kesabaran Rasulullah, itu diceritain di Syama'il. Nah, kalau sirah kan itu ceritanya peristiwa-peristiwa. Tahun sekian terjadi peristiwa ini. Tapi kalau Syama'il enggak kayak gitu. Membahas sosok Nabi Muhammad SAW. Inilah yang semestinya kita pelajari untuk bisa lebih kenal dengan Nabi SAW. Artinya kalau kita mau mencontoh Nabi, akhlaknya kita harus kenali dulu. Pasti. Kalau nggak kenal mau dicontoh apa yang mau dicontoh? Nggak tahu. Di antaranya caranya ya tadi kajiannya. Syama'il. Nah. Baik, mungkin ini terakhir Bib. Berbincang tentang akhlak juga, akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak luput dari kata hub atau cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mengutarakan atau ibaratnya menjalankan rasa cinta itu, gimana kita menunjukkannya kepada Nabi SAW? Ya, mengungkapkannya maksudnya. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dan memang ikhwani, cinta itu adalah asas dalam semua kebaikan. Ini sumbernya daripada cinta. Sebelum kita masuk masalah pertanyaan tadi, kalimat hub, antum kan bilang tadi hub. Hub itu arti cinta. Sebenarnya dalam bahasa Arab tuh banyak sinonim untuk hub itu. Bisa hub, bisa gharam, bisa huyam, bisa wala, bisa walah. Banyak, lebih dari 20 kata-kata. Tapi Allah Ta'ala ketika membahas masalah cinta, Allah pilih kalimat hub. Dan Nabi SAW juga memilih kalimat hub. Wa hibbuni lihubbillah. Hub. Wa hakadha. Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Hub juga diambil. Kenapa? Padahal ada beberapa kalimat itu lebih tinggi derajatnya dari hub. Begini, karena kalimat hub mempunyai makna yang sangat indah. Hub ada berapa huruf? 3. Ha, ba sama ba. Iya kan ya? 2 huruf ha sama ba, tapi ba-nya double. Kalau huruf ha itu di mana makhrajnya? Di dalam ha. Iya. Kalau ba di bibir. Yang dimulai ha dulu apa ba dulu? Ha dulu. Berarti apa? Namanya cinta itu mulai dari hati. Oh, itu maknanya. Timbul dari dalam. Baru diutarakan oleh lisan. Jangan kebalik. Banyak lisan orang lisan aja tapi dalamnya kopong. Mulai dengan ha dulu, bukan dengan ba. Iya, itu satu. Kedua, ba-nya kan ada 2. Ba sukun sama ba mutaharrik. Jadi yang satu. Fasara ba'an wahidan musyaddada. Jadi ba yang bertasydid. Hub. 2 jadi 1. Nah, itulah hakikatnya mahabbah, itulah hakikatnya cinta ketika menyatu. Yang mencintai dengan yang dicintai. Menyatu apanya? Menyatu semuanya. Menyatu akhlaknya, menyatu perilakunya, berusaha untuk mencontoh, mentauladani, sehingga terjadilah di situ apa yang diutarakan oleh ulama kita, fana'ul muhib fil mahbub. Fana, menyatu, dan sudah melelehlah, sudah kalau bahasa kita lembur melebur si muhib, orang yang mencintai, di mana? Di sosok orang yang ia cintai. Wahakata ana man ahwa wa man ahwa ana nahnu ruhani halalna badana famata absartana absartahum wa mata absartahum absartana. Berkata seorang yang telah bertahakkuk dengan hub ini, aku adalah orang yang aku cintai dan orang yang aku cintai adalah aku. Tatkala engkau melihat aku, maka engkau telah melihat ia, dan kala engkau melihat dia, pasti engkau melihat aku juga. Sudah menyatu. Kata ajib, tinggi makna hub itu. Nah, tadi yang dikatakan bagaimana mengungkapkan bagaimana mengungkapkan hub ini, ikhwani. Masalah hub itu suatu yang benar-benar membara di hati dan derajatnya tinggi dan tidak ada batasan masalah hub itu. Masing-masing orang mengungkapkan cintanya dengan cara masing-masing. Silahkan engkau mengungkapkan cintamu kepada Rasulullah SAW dengan memujinya, dengan membaca sirahnya, dengan mengkaji akhlaknya, dengan mengkaji ilmunya juga, dengan pujian-pujian. Silahkan engkau tulis puisi, silahkan buat acara, tidak ada batasan. Cuma satu batasannya yang tidak boleh. Apa? Imam Busiri berkata dalam Burdah, da'amat da'athun nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhami fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayu'ribu anhu natiqun bifami. Satu yang enggak boleh, tinggalkanlah madda'athun nasara, apa-apa yang
orang-orang Nasrani sifatnya kan ke Nabi mereka, Nabi Isa. Apa? Menuhankan. Ini yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Cuma ini yang nggak boleh. Selain ini, silahkan kau. Wahkum bima syi'ta. Terserah engkau mau ngapain. Terserah engkau mau mengungkapkan cintamu kepada Rasulullah SAW dengan cara yang halal pastinya. Dengan memuji Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib memuji Rasulullah SAW. Al-Hasan bin Thabit memuji Rasulullah. Ada banyak sahabat yang memuji, banyak. Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas dalam kitabnya Minahul Midah mengumpulkan sahabat-sahabat yang pernah memuji Rasulullah SAW. 160 sahabat. Masya Allah. Memuji Rasulullah SAW. Jadi kita ini muji-muji Rasulullah, kita mentauladani sahabat. Oke. Ada sahabat yang mengungkapkan cintanya kepada Rasulullah dengan memukul tiran. Memukul rebana. Yang ajib lagi, yang unik lagi, ada hadis sahih seorang perempuan yang bilang, "Ya Rasulullah, aku nazar untuk memukul rebana di atas kepalamu sebagai rasa syukur atas selamatmu daripada perperangan ini." Baginda berkata, "Silahkan kau lakukan." Kalau ini perihal yang tidak boleh, maka Nabi SAW akan melarangnya dan tidak akan sah nazarnya. Tapi apa? Perempuan itu sudah tua, nenek-nenek itu pakai rebana, dia pukul rebana di atas kepala Nabi SAW sebagai rasa syukur. Ini cara dia mengungkapkan cintanya. Dan banyak ikhwan, bukan cuma manusia yang cinta Rasulullah, hewan-hewan pun cinta kepada Rasulullah SAW. Kata himarnya Rasulullah, keledainya Rasulullah SAW, tatkala baginda wafat, dia nggak kuat hidup, akhirnya dia bunuh diri, nyemplung ke mana? Ke sumur. Tata cara mengungkapkan cinta tidak bisa dibatasi. Silahkan dengan cara apapun. Yang penting satu, tinggalkan menuhankan sebagaimana orang Nasrani menuhankan Nabi mereka, dan silahkan kau buat apapun itu, yang penting halal. Wahkum bima syi'ta madhan fi wansub ila dzatihi. Terserah engkau nisbatkan kepada baginda perihal yang sempurna, karena keutamaan Rasulullah tidaklah ada batasnya sehingga bisa untuk diutarakan oleh lisan. Enggak akan bisa, ikhwan. Hadza ajib. Kan Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi berkata, yang mengarang maulid itu, mengarang qasidah-qasidah, beliau bilang kayak gini, hawaltu an asifal habib bi ba'dhi ma fahimal fuad min athnal qur'ani. Aku berusaha untuk memuji Rasulullah dengan apa yang aku fahami daripada ayat, daripada hadis, daripada syama'il. Membuat maulid, buat qasidah 1 2 3 banyak. Fawajadtu qawli la yafi'u bi dzarratin. Tapi aku temui ketika aku bandingkan semua pujianku itu dengan satu ayat Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Semua pujian aku itu tidak menyamai sebutir atom daripada sepersepuluhnya ayat ini. Ini pujian yang luar biasa. Kalau Allah Ta'ala memuji baginda, yang kita tauladani bukan hanya sahabat, kita mentauladani Allah Ta'ala dalam memuji Nabi Muhammad SAW. Silahkan kau utarakan dengan cara apapun. Dan paling nikmat mengutarakan cintamu kepada Rasulullah dengan mentauladaninya. Mentauladani akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kesimpulannya, untuk mengungkapkan rasa cinta kepada Nabi itu tidak ada batasan. Yang penting satu tadi, jangan sampai menuhankan seperti orang-orang Nasrani menuhankan Nabi Isa. Mungkin kalau kita mau bahas Nabi SAW ini durasi nggak cukup, pasti panjang banget. Kita perlu berpakat. Mungkin terakhir ada pesan-pesan untuk jamaah di rumah. Nah, mungkin gini teman-teman, kita sekarang masuk bulan Rabiul Awal ya. Begini sih kalau kita kiasin, kalau kita diundang ulang tahun ya, kita bawa kado kan. Kita bawa kado, kita kasih ke orang yang ulang tahun itu. Nah, beginilah kita masuk ke bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Engkau mau berikan kado apa untuk Rasulullah? Nah, itu. Apa yang engkau akan persembahkan untuk baginda SAW daripada kadomu? Niatkan banyak salawat sebagai kado untuk baginda Nabi SAW. Niatkan lebih giat untuk belajar menuntut ilmu Rasulullah. Tambah lagi duhanya kalau bisa, tambah lagi witirnya kalau bisa. Ada takaran khusus salawatnya, jangan sampai kurang 100 setiap hari. Semua ini kita lakukan sebagai kado buat Nabi Muhammad SAW di bulan ini. Terima kasih ya Habib atas ketersediaan waktunya. Barakallah, sangat luar biasa sekali ilmu yang disampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk jamaah yang menonton di rumah. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.